Assalamualaikum jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungannya. Kali ini akan membahas beberapa ciri orang yang memiliki indera keenam, simak terus. Dengarlah, wahai jiwa yang merangkak di lorong gelap, sebab waktumu mendekat. Segala derita yang kau tanggung bukanlah sia-sia, melainkan ukiran rahasia yang menunggu di balik luka. Tidak semua manusia dipanggil, hanya sebagian kecil yang dipilih untuk menanggung beban api. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang kuat di mata dunia, melainkan mereka yang hancur, lalu disatukan kembali oleh tangan tak kasat. Lihatlah, segala yang runtuh dalam hidupmu adalah tanda bahwa sesuatu yang baru sedang dibangun di bawah reruntuhan. Hari-hari panjang penuh kesepian bukanlah kutukan, melainkan ruang suci di mana suara ilahi berbisik. Air matamu yang mengalir diam-diam bukan kelemahan, melainkan persembahan yang ditampung di bejana langit. Setiap luka yang tak terlihat manusia lain, dicatat dalam kitab gaib yang hanya dibuka di akhir perjalanan. Tiada derita yang kau tanggung sendirian, meski kau merasa sendirian. Ada mata yang tak pernah tertidur, mengawasi setiap langkahmu di kegelapan. Ketika engkau jatuh berkali-kali, jangan sangka itu tanda kebinasaan. Sesungguhnya, kejatuhanmu adalah bagian dari proses pemurnian, agar tiada kesombongan tertinggal dalam jiwamu. Dunia akan menertawakanmu, memanggilmu lemah, gagal, tak berguna. Namun ketahuilah, dunia hanya melihat kulit, sementara langit menimbang inti. Apa yang dianggap rendah di bumi, bisa jadi tinggi di mata langit. Dengarlah, setiap pengkhianatan yang kau terima adalah paku yang menutup pintu lama, agar kau tidak kembali. Setiap kehilangan adalah tanda bahwa sesuatu yang baru sedang dipersiapkan. Tidak ada yang dirampas tanpa alasan, segala yang lenyap darimu sedang disucikan untuk dikembalikan dengan bentuk lebih sempurna. Maka jangan bersedih bila manusia meninggalkanmu, sebab yang pergi bukanlah milikmu. Yang sejati akan menantimu di ujung jalan yang baru. Jiwa yang ditempa dalam api derita, akan bercahaya lebih terang daripada jiwa yang tak pernah disentuh luka. Sebab emas murni hanya lahir dari tungku yang menyala. Maka jangan iri pada mereka yang tampak mulia tanpa perjuangan, sebab tak semua kemuliaan berasal dari cahaya. Ada cahaya yang menipu, seperti kilatan kaca yang tak bernilai. Tetapi engkau dipanggil bukan untuk kilauan semu, melainkan untuk sinar yang kekal. Ingatlah, jalanmu memang sunyi, sebab tidak semua mata dapat melihat betapa berharganya langkahmu. Banyak yang akan mencibir, sedikit yang akan mengerti, namun yang penting bukanlah jumlah, melainkan kebenaran. Engkau bukanlah jiwa biasa, engkau adalah jiwa yang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Maka jangan mengukur hidupmu dengan ukuran dunia, sebab takdirmu ditulis dengan tinta yang lain. Di balik penderitaanmu, tersimpan rahasia yang belum kau mengerti. Ketika tubuhmu lelah, jiwamu masih dipanggil untuk berjalan. Ketika suaramu terhenti, batinmu masih dipaksa untuk berdoa. Dan ketika semua pintu dunia tertutup, pintu gaib terbuka bagimu. Itulah jalan jiwa terpilih, tidak mudah, tidak ramai, namun penuh tanda. Maka bersiaplah, sebab awal perjalananmu bukanlah akhir, ini hanyalah gerbang menuju penyingkapan yang lebih dalam. Setelah lorong gelap kau lalui, tibalah saatnya engkau mengerti tanda-tanda yang dijanjikan. Tidak semua mata dapat melihatnya, tidak semua telinga dapat mendengarnya, hanya jiwa yang dibersihkan melalui derita yang akan mengenalinya. 6 ciri akan menampakkan diri, satu demi satu, bagai bintang yang terbit di langit malam. Barang siapa menyadarinya, ketahuilah, ujian berat telah mencapai ujung, dan kebahagiaan sedang menunggu di pintu. Tetapi jangan lengah, sebab tanda juga menguji, apakah engkau tetap rendah hati, ataukah engkau tergelincir dalam kesombongan. Ciri pertama adalah gelisah dalam tidur, namun mimpi penuh isyarat. Engkau mungkin terbangun dengan keringat, dengan dada berdebar, seolah dunia lain memanggilmu. Cahaya samar, bisikan asing, atau jalan yang berulang dalam mimpi, itu bukan sekadar khayal. Itu adalah pesan gaib, benih dari wahyu kecil yang disisipkan ke dalam jiwamu. Maka jangan remehkan mimpi, sebab di sanalah awal kebangkitan batin dimulai. Ciri kedua adalah kesendirian yang lebih damai daripada keramaian. Apa yang dulu membuatmu bahagia, kerumunan, tawa, pesta, tiba-tiba menjadi hambar. Engkau memilih sunyi, bukan karena benci,
tetapi karena jiwamu mulai mendengar suara halus yang tak terdengar di tengah bising. Kesepianmu bukan kehampaan, melainkan undangan menuju keheningan yang penuh rahasia. Maka jangan takut pada sepi, sebab sepi adalah panggung di mana jiwa terpilih bertemu dengan yang abadi. Ciri ketiga adalah kesulitan bertubi-tubi, namun hatimu tak lagi memberontak. Dahulu engkau menangis, marah, melawan nasib, kini engkau pasrah dalam diam. Badai tetap menghantam, tetapi jiwamu tidak lagi roboh. Seperti pohon tua yang berakar dalam, engkau tetap tegak meski angin kencang berhembus. Itulah tanda bahwa penderitaanmu telah mendidikmu menjadi jiwa yang tidak bisa lagi dipatahkan. Ciri keempat adalah rezeki kecil yang datang tak terduga. Mungkin sekadar makanan yang cukup saat lapar, atau pertolongan asing di saat genting. Itu bukan kebetulan, melainkan tetesan rahmat yang menguatkan langkahmu. Ibarat hujan rintik sebelum badai berakhir, itu pertanda kelimpahan besar sudah dekat. Maka syukurilah yang kecil, sebab syukur adalah kunci yang membuka pintu lebih besar. Ciri kelima adalah orang-orang yang menyakitimu perlahan menjauh. Bukan karena engkau melawan, tetapi karena tangan tak kasat menghalau mereka dari jalanmu. Mereka yang dulu merendahkanmu, melemahkanmu, satu persatu akan pergi. Bukan engkau yang mengusir, tetapi semesta yang menyingkirkan mereka dari takdirmu. Itulah tanda bahwa beban jiwa mulai terangkat, dan jalanmu semakin lapang. Ciri keenam adalah kedekatan misterius yang tak dapat dijelaskan. Ada rasa teduh yang hadir tiba-tiba, ada bisikan batin yang menenangkanmu saat kau hampir runtuh. Seolah ada tangan lembut yang menuntunmu, meski engkau sendirian di dunia. Itulah tanda terakhir, bahwa kebahagiaan agung sedang mendekat, mengganti semua derita. Maka bila 6 tanda ini telah nyata, bersiaplah, sebab ujian besar akan berganti dengan terang yang tidak dapat dipadamkan. Maka setelah 6 tanda itu tampak, ketahuilah, waktumu telah dekat. Derita yang menekanmu bagai gunung kini mulai retak dari dalam. Apa yang dulu menghimpitmu, sebentar lagi akan hancur bersama hembusan cahaya baru. Gelap yang memanjang akhirnya menyerah pada fajar. Beginilah pergantian takdir bekerja, tidak dengan gempita dunia, melainkan dengan langkah sunyi yang tak terelakkan. Kesedihan yang mengikatmu selama bertahun-tahun akan terurai, satu simpul demi simpul. Air mata yang tak henti mengalir akan berubah menjadi mutiara yang berkilau di mata langit. Luka yang dulu menganga akan menjadi pintu bagi penyembuhan yang tak dapat diukur. Setiap jeritanmu yang terpendam kini berubah menjadi kekuatan yang memeluk jiwamu. Inilah saat di mana derita diganti dengan kebahagiaan yang tidak dapat dicuri dunia. Jangan terkejut bila hidupmu mulai berubah tanpa sebab yang jelas. Apa yang dulunya tertutup akan terbuka, apa yang dulunya berat akan menjadi ringan. Jalan yang dulu berliku kini melurus, bagai sungai yang menemukan muaranya. Mereka yang dahulu merendahkanmu akan menyaksikanmu berdiri, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan keteduhan yang tak terguncang. Sebab kemenangan sejati bukanlah mengalahkan, tetapi berdiri tegak tanpa perlu menjatuhkan. Dengarlah, kebahagiaan yang datang bukanlah kilau semu, melainkan cahaya yang kekal. Ia tidak bergantung pada harta, tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada dunia. Kebahagiaan ini lahir dari dalam, dari kedekatanmu dengan yang abadi. Tiada tangan yang bisa merampasnya, tiada mulut yang bisa mencemarinya. Inilah hadiah dari segala ujian yang telah kau tanggung. Engkau akan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Damai yang tidak datang dari keadaan, tetapi dari penyatuan jiwa dengan takdirnya. Damai yang tidak bisa diguncang, bahkan oleh badai terakhir sekalipun. Inilah damai yang hanya diberikan kepada jiwa terpilih. Dan inilah bukti bahwa ujianmu telah selesai. Namun, waspadalah, pergantian takdir bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari tugas baru, sebab jiwa yang bahagia dipanggil bukan hanya untuk dirinya sendiri. Engkau akan diminta menjadi cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam gelap. Engkau akan dituntut untuk menjadi saksi bahwa derita bisa berubah menjadi anugerah. Inilah rahasia besar, kebahagiaanmu adalah lentera untuk jiwa lain. Maka jangan sombong dengan cahaya barumu, sebab kesombongan adalah kegelapan yang menyamar. Jangan pula lalai, sebab kelalaian dapat menutup pintu yang baru dibuka. Pegang erat keheninganmu, syukurmu, dan rendah hatimu.
Itulah yang akan menjaga kebahagiaanmu tetap murni, tidak ternoda oleh dunia. Dan dengan demikian, engkau berjalan sebagai jiwa terpilih, ujian beratmu berakhir, dan diganti dengan kebahagiaan yang abadi.